Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dari saya. Perkenalkan nama saya Angelina Putri Samosir. Saya berasal dari kelas Mekatronika 4B pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari rangkaian praktik fluid shift. Baik, kita langsung masuk saja kepada gambar rangkaian pertama yang telah saya buat, yaitu yang pertama ada kendali langsung single acting cylinder, dan yang kedua adalah kendali tidak langsung single acting cylinder. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara kerja dari kendali langsung single acting cylinder sendiri. Jadi yang pertama adalah kompresor 6 bar memiliki angin bertekanan. Namun keadaan awalnya adalah angin bertekanan ini tidak bisa masuk. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah kita tekan push button dan angin bertekanan akan masuk ke dalam silinder. Saat angin masuk, maka piston akan terdorong ke kanan dan pegas akan mengecil. Dan saat push button dilepas, maka pegas akan kembali mendorong piston ke kiri. Maka dari itu, angin akan dipaksa keluar dari dalam silinder, masuk ke kaki 2, dan dibuang melalui kaki 3. Tanda kendali tidak langsung single acting cylinder, ia menggunakan dua katup. Nah, di sini ia menggunakan dua katup, yaitu katup 4 bar dan katup 6 bar. Di sini katup 4 bar berfungsi untuk membuka katup utama. Jadi saat push button ditekan, katup dari kompresor 6 bar dapat mengalirkan angin masuk ke dalam silinder dan mendorong piston ke kanan. Dan saat push button dilepas, maka piston akan kembali ke posisi kiri karena pegas akan kembali ke posisi awal dan mendorongnya ke kiri. Dan angin akan dipaksa keluar melalui silinder, masuk ke kaki 2 dan dibuang melalui kaki 3. Lalu gambar ketiga dan 4 adalah kendali langsung double acting cylinder dan kendali tidak langsung double acting cylinder. Ia memiliki cara kerja yang sama, namun hanya menggunakan katup yang berbeda. Di sini kita menggunakan katup 5/2. Jadi, saat push button ditekan, kompresor 6 bar akan membuat angin bertekanan masuk ke bagian belakang silinder, yang dimana saat bagian belakang silinder diisi angin, maka piston akan maju ke kanan. Dan saat push button dilepas, maka angin akan keluar dari bagian depan dan membuat piston kembali ke belakang. Lalu di sini ada kendali tidak langsung double acting cylinder. Nah, di sini kita juga menggunakan dua katup. Yang pertama katup 3/2 dan katup 5/2. Di sini juga digunakan dua kompresor, yaitu kompresor 4 bar dan kompresor 6 bar. Fungsi kompresor 4 bar sendiri adalah untuk membuka katup utama ini. Jadi saat push button ditekan, maka angin dari kompresor 6 bar dapat masuk ke kaki 4 dan masuk ke bagian belakang dan mendorong piston ke kanan karena pegas akan mengecil. Dan saat push button sendiri dilepas, maka piston akan kembali ke posisi awal dan angin akan dipaksa keluar dari dalam silinder. Selanjutnya kita masuk ke dalam kendali maju metode meter in. Jadi, di sini kita menggunakan wave flow control valve. Di sini saya menggunakan 10% agar kita dapat melihat bagaimana proses diperlambatnya saat piston maju. Jadi, meter in ini adalah angin yang dihambat masuk ke dalam silinder. Sedangkan meter out adalah angin dari silinder yang dihambat keluar. Nah, saat saya menekan push button, maka kompresor 6 bar akan mengirim angin ke dalam bagian belakang double acting cylinder. Lalu, kita dapat melihat, saya ulangi, piston akan maju dengan lambat karena adanya flow control valve. Lalu, pada kendali maju diperlambat meter out, bedanya hanya flow control valve ini akan diletakkan di bagian depan double acting cylinder, di mana dapat kita lihat bahwa ketika push button ditekan, angin bertekanan dari kompresor 6 bar akan masuk ke bagian belakang dan mendorong piston dengan sangat lambat ke depan. Lalu, gambar yang terakhir adalah mengenai kendali mundur diperlambat metode meter in dan kendali mundur diperlambat metode meter out. Sama halnya dengan cara kerja kendali maju diperlambat, ini hanya
perbedaannya saat dimundurkan. Jadi kita bisa lihat, saya akan menunjukkan dulu bagaimana saat dia maju agar saat dia mundur dapat terlihat dengan jelas. Saat push button ditekan, angin pada kompresor enambar akan didorong masuk ke dalam silinder, double acting cylinder, dan kita dapat melihat saat push button dilepas, maka double acting cylinder kepala piston akan mundur ke belakang dengan perlahan. Nah, seperti itu. Dan kendali mundur diperlambat metode meter out artinya adalah angin saat keluar akan dihambat. Maka dari itu ia diletakkan pada kaki bagian depan silinder. Jadi saat push button ditekan, angin pada kompresor menambar akan masuk ke dalam silinder dan mendorong piston keluar. Dan saat push button dilepas, maka piston akan mundur ke belakang karena pegas akan kembali mendorong dia ke belakang. Seperti kita lihat pada gambar ini. Piston akan mundur dengan perlahan. Dan seperti itu cara kerjanya. Sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.